Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, di sini sebagai pemeran utama. Nama saya Muhammad Hasbistianto, di sini saya menjadi pemeran pendukung. Halo, saya Aini Susanti sebagai narator. Hai, saya Fadia Syafitri sebagai pemeran pendukung. Saya Muhammad Rafita sebagai narator. Keterampilan dasar mengajar adalah sebuah fondasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru. Keterampilan dasar mengajar dapat dikatakan sebagai modal awal sebelum diberlakukannya kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah. Salah satu aspek keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan dasar mengajar mengelola kelas. Keterampilan dasar mengajar mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara suasana belajar yang kondusif agar tercipta pembelajaran yang optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terdapat 6 prinsip pengelolaan kelas. Pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kedua, tantangan. Ketiga, bervariasi. Keempat, keluasan. Kelima, penekanan terhadap hal-hal positif. Dan yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Terdapat 2 komponen dalam keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, komponen yang bersifat preventif. Guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara memusatkan perhatian, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, memberi penguatan, menegur, membagi perhatian, dan menunjukkan sikap tanggap. Yang kedua, keterampilan yang bersifat represif. Guru dapat menggunakan keterampilan dengan cara pengelolaan kelas, modifikasi tingkah laku, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam mata pelajaran PAI tentunya. Ya, seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, kita di sini akan membahas materi berikutnya, yaitu materi mengenai zakat. Nah, di sini anak-anak sudah ada yang tahu mengenai materi zakat itu seperti apa? Belum, Pak. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin untuk baca doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa sama-sama. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa mulai dengan maksimal. Sebelum kita mulai penjelasan oleh Bapak, tolong teman-teman semua, anak-anak semua, HP-nya dikumpulkan. Silakan satu orang yang berkenan untuk mengumpulkan program. Saya Pak. Udah. Ya, Pak. Ya, terima kasih sudah mengumpulkan HP-nya. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai materi zakat. Jadi kita akan bahas materi zakat. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu zakat itu ada berapa? Enggak, Pak, belum. Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Oke, ini akan Bapak jelaskan dulu ya makna dari zakat itu sendiri. Zakat itu dari pengertiannya ada secara bahasa, ada juga yang maknanya secara istilah. Jadi dari materi zakat, kalau kita lihat secara bahasa artinya suci berkah. Nah, jadi maksudnya apa? Di sini kita
kalau misalnya berzakat itu kan udah pasti dari harta kita dibersihkan lah bahasanya gitu ya, untuk menyucikan harta kita, dan salah satu bagian dari rukun rukun iman. Rukun Belajarnya Islam, Pak. sampai gerbang doang ya. Ya. Aduh. Maaf. Istilah, sekarang kita masuk ke secara istilah itu tadi karena ini mengenai zakat tadi kan pasti ada kaitannya dengan menyucikan harta. Jadi secara istilah ini zakat itu dikasih pemberian wajib yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam rangka menyucikan Ayo, itu yang baju putih sama yang baju hitam Bapak, jangan Pak. ngobrol ya. Iya, Pak. Bapak lagi ngejelasin, tolong diperhatiin ke depan. Ya, berikutnya kita udah mulai masuk nih ke jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Nah, jadi di sini kita ngebahas satu nih dari zakat fitrah dulu ya. Nah, zakat fitrah itu pasti ada beberapa syarat dan rukun tentunya. Terus kita akan membahas syarat dulu deh teman-teman di sini. Sini yang pertama syaratnya ada yaitu subjeknya atau pelakunya. Subjek. Subjek atau pelaku yang akan bayar zakat itu disebut muzaki. Nah, ya, terus kita mulai ngebahas di sini dari muzaki ini. Si muzaki ini ada syaratnya lagi. Itu yang pertama sudah pasti harus Islam. Betul. Ayo, ini kenapa kok malah main HP? Tadi kan Ya, nggak apa-apa. HP-nya udah disuruh kumpulin. Iya, gimana? Maaf deh Pak, saya Ya, coba kamu maju ke depan. ngomong Pak. Loh, lu nggak mau? Kan kamu main HP. Siapa suruh main HP? Nah, tadi coba jelasin dari ini aja deh, dari syarat wajib zakat. Nah, makanya anak-anak lain kali kalau misalnya lagi belajar, kan tadi udah dibilang ya, udah HP-nya suruh kumpulin, kenapa nggak kumpulin? Dan lain kali kalau misalnya gurunya lagi ngejelasin harus perhatiin ya. Baik. Ya, silakan duduk lagi. Kasih Pak. Nah, tadi kan udah ngebahas nih yang salah satu syarat zakatnya itu muzaki kan. Terus dia ada syaratnya lagi, syarat muzaki yang pertama Islam. Terus yang kedua itu Balik. ya balik. Ada yang tahu artinya balik? Sudah. Oh, bukan pulang, masa pulang? Balik itu nih. Sudah. Bisa membedakan Ya, dulu. betul. Jadi balik itu betul tadi yang udah dijelasin. Terus yang berikutnya ada Berakal. ya berakal. Terus yang terakhir merdeka. Kayak gitu. Jadi ini merdeka di sini maksudnya tuh ya dia mampu menghasilkan hartanya, mengelola hartanya gitu ya, dan dari balik lagi ke makna zakat tadi, dari harta yang dia punya kan dia sucikan melalui zakat. Nah, berikutnya ada zakat mal. Nah, jadi dari zakat mal ini banyak nih. Kalau zakat fitrah itu kan biasanya kita bayarkan berupa uang atau Beras. beras atau makanan pokok lah ya, karena menyesuaikan dengan negaranya masing-masing. Entah dia bisa dari
gandum ataupun yang lainnya makanan pokok, tergantung pada negaranya. Nah, kalau misalnya zakat mal itu dia biasanya ada emas, ada perak juga, ada juga apalagi dia tahu Ternak. ya binatang ternak. Nah, jadi kalau ini pasti nanti ada sendirilah syarat-syaratnya. Nah, jadi untuk mengenai materi zakat ini tadi sudah dijelaskan ya. Secara bahasa itu artinya Suci. secara istilah itu artinya berarti kita menyucikan harta kita pada orang-orang tertentu gitu untuk dibagikan gitu ya, berdasarkan golongan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam gitu. Terus di sini ada syaratnya. Tadi apa syaratnya? Si pelaku pemberi zakatnya disebut Muzaki. Zaki. nah, dari muzaki. Di sini ada syaratnya lagi yaitu 1, Islam. 2, Balik. 3, Beramal. 4, Merdeka. Ya, jadi kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nih mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan harta untuk yang dizakati gitu. Silakan nanti bisa dibagi kelompoknya nih, kan ada 6 orang. Bisa dibagi 2, yang salah satunya kelompok 1 nanti akan membahas syarat-syarat yang berhubungan dengan harta yang akan dizakati gitu atau objek zakat. Terus berikut kelompok yang satunya lagi, yang kelompok 2 akan membahas mengenai rukun zakat. Sampai sini ada yang masih bingung untuk tugasnya yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak Pak, sudah jelas Sudah jelas, Pak. Nah, oh iya. Ini untuk tugasnya nanti silakan dibuat di PowerPoint ya. Jadi nanti akan dibuat PowerPoint, ntar syaratnya apa saja, syarat harta yang harus dizakati ya, syarat hartanya apa, ntar misalnya satu apa, terus dijelaskan apa gitu. Terus untuk rukun zakat seperti itu juga. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Cukup jelas ya, Pak. Oke, untuk materi zakat ini di pertemuan berikutnya kita akan bahas syarat harta yang akan dizakati oleh kelompok 1 dan rukun zakat yang akan dibahas oleh kelompok 2. Oke, mungkin untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai sini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa dikerjakan ya dan disampaikan secara jelas mengenai materi syarat dari harta yang akan dizakati dan rukun zakat ya. Kita cukupkan dan kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Ya, yang tadi salah satu ini HP-nya bisa diambil lagi, dibagiin ke temennya. Ya, perlu diingat lagi ya anak-anak, kalau misalnya selama pembelajaran itu tolong diperhatiin gurunya, nanti kalau misalnya ketinggalan materi atau apapun selama pembelajaran, ntar kalian juga yang susah untuk mengikuti ujian. Dan tolong kalau misalnya udah dikasih tahu HP-nya dikumpulin, tolong dikumpulin ya. Cukup sekian, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, tentu sama saya lagi, bukan sama guru yang lain karena mata pelajaran PAI gitu ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها.